Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Oki dan teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Steven Matthew Suitonga dengan NIM 1642543. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari proyek ini, yaitu mencari volume fluida berdasarkan ketinggian fluida tersebut. Nah, yang kami gunakan adalah sebuah rumus elips, karena tangki ini merupakan sebuah elips yang dipanjangkan, atau prisma ya. Nah, ada data di sini, di mana A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 3, dan L-nya sama dengan 6. Dan ada 3 segmen ya, nantinya. Nah, untuk bagian awal ini kami menggunakan persamaan elips sederhana, yaitu x kuadrat per aksis majornya, karena panjangnya di situ, karena dia ada di lantai, yaitu 6 kuadrat tambah y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan umum pada sebuah elips. Yang kami lakukan adalah merotasikan ini sebesar 90 derajat dan menggeserkan elips ini sebanyak 3 satuan ke kanan. Mengapa? Untuk mempermudah pencarian integral nantinya. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan intuisi kami. Sehingga nanti dia akan seperti gini. Dan persamaannya adalah x min 3 karena kita geserkan 3 satuan ke kanan per, nah sekarang ini adalah minor axis karena kita udah memutarkannya. Sehingga nanti ini akan menjadi 3 kuadrat tambah y kuadrat per 6 kuadrat nanti sama dengan 1. Dari sini kita akan mengisolasikan variabel y agar kita bisa integralkan dan mencari ketinggian sebuah grafik berdasarkan x-nya gitu. Sehingga jika kita isolasi, kita angka per angka aja nggak apa-apa. 1 min x min 3 kuadrat per 3 kuadrat. Sehingga y kuadratnya sama dengan 6 kuadrat kalikan semua ini, x min 3 kuadrat per 3 kuadrat, dan y akan sama dengan akar dari 6 kuadrat per 1 min x min 3 kuadrat per 3 kuadrat. Nah, 6-nya bisa dikeluarkan sehingga y sama dengan 6 kali 1 min x min 3 kuadrat per 3 kuadrat. Inilah y-nya. Dan nanti dia bentuknya seperti gini nih. Nah, hanya setengah lingkaran. Mengapa? Karena y tidak bisa bernilai negatif, karena dia merupakan perkalian sebuah akar, dan akar itu hasilnya pasti positif, kecuali dia imajiner. Sehingga, jika kita integralkan fungsi ini dari 0 sampai sebuah titik t misalnya, maka dia akan sama menjadi setengah area, atau setengah area penampang, yaitu area sama dengan integral dari 0 sampai t dari 6 akar 1 min x min 3 kuadrat per 3 kuadrat dx gitu, dari 0 sampai t. Nah, dapat diperhatikan bahwa ini hanya merupakan setengah dari luas penampang dari fluida dalam tangki tersebut. Sehingga jika kita ingin mendapatkan luas penampang yang full, maka kita harus kalikan ini dengan 2 untuk mendapatkan bagian bawah atau bagian kanannya ya. Sehingga yang AT yang sebenarnya, ini salah, adalah 2 kali integral ini, 6 akar 1 min x min 3 kuadrat per 3 kuadrat dx. Nah, ini adalah luas penampang dari fluida dalam tangki tersebut berdasarkan ketinggiannya. Untuk mencari sebuah volume, kita hanya mengalihkan ini dengan kepanjangannya, karena ini merupakan sebuah prisma ya, di mana ada A, ada L. Ini ada area penampang dan kepanjangan, sehingga volumenya adalah A kali L doang. Nah, volume berdasarkan ketinggian ini adalah, karena tadi udah diketahui bahwa L ini sama dengan 6, maka 6 dikalikan sama semua ini. 0T 6 1 min x min 3 kuadrat per 3 kuadrat dx. Nah, menggunakan sifat dari sebuah integral, dia ada linear operator, sehingga kita bisa mengeluarkan ini. Sehingga 6 kali 6, 36 kali 2 adalah 72, dikalikan dengan sebuah integral ini. X min 3 kuadrat per 3 kuadrat dx. Inilah persamaan terakhir kami. Ya, demikian dari bagian ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait proses integral dari fungsi volume ini. Jadi, pertama-tama kita langsung misalkan bahwa U adalah X min 3 dibagi 3. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa nilai dari X adalah 3U dikurang 3. Dan juga turunan dari X adalah 3 itu sendiri. Karena kita mengubah nilai X menjadi U, sehingga batas integralnya juga berubah. Yang awalnya batas X sama dengan O berubah menjadi min 1. Dan juga yang X sama dengan T berubah menjadi T min 3 per 3. Dan kemudian hasil integralnya menjadi seperti yang ini. Tetapi karena ada 3DU, yang 3 merupakan konstanta, sehingga kita bisa keluarkan dari integral itu dan kalikan dengan 72 yang hasilnya adalah 216. Nah, kemudian kita misalkan lagi bahwa U adalah sin theta. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa turunan dari U itu sendiri adalah cos theta gitu. Dan juga arc sin dari U adalah theta. Sehingga yang dari integral dalamnya kita bisa lihat bahwa awalnya adalah akar 1 min U kuadrat berubah menjadi akar dari 1 min sin kuadrat theta, yang hasilnya merupakan cos theta. Kita menggunakan aturan identitas trigonometri, yaitu yang merupakan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sehingga untuk integralnya yang tadinya integral dari 1 min U kuadrat DU berubah menjadi integral dari cos kuadrat theta d theta. Nah, kemudian kita menggunakan
identitas trigonometri dari cos kuadrat theta. Jadi cos kuadrat theta itu adalah 1 plus cos 2 theta per 2. Sehingga integral dalamnya kita ubah menjadi integral dari 1 plus cos 2 theta per 2. Yang hasilnya adalah setengah theta ditambah seperempat sin 2 theta ditambah c. Nah, kita tahu bahwa sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Sehingga yang awalnya dari 1 per 4 sin 2 theta berubah menjadi seperempat 2 sin theta cos theta. Yang bisa kita ubah menjadi setengah sin theta cos theta. Nah, kita menggunakan aturan yang awal tadi, kita kan ubah sin theta menjadi u. Nah, jadi di sini kita ubah lagi menjadi setengah u dikali akar 1 min u kuadrat. Kita balikan ke awal. Sehingga yang tadinya hasil integralnya adalah setengah ditambah seperempat sin 2 theta ditambah c, kita bisa ubah menjadi setengah arc sin dari u ditambah setengah u dikali akar dari 1 min u kuadrat ditambah c. Nah, kemudian jadi fungsi volume itu menjadi 216 dikali hasil integralnya, yaitu setengah dari sin arc sin dari u ditambah u yang dikalikan dengan akar 1 min u kuadrat ini dengan batas atas t min 3 per 3 dan juga batas bawah min 1. Sehingga 216 yang awalnya kita kalikan setengah menjadi 108. Dan juga kita masukkan batas-batasnya. Jadi hasilnya adalah kita bisa dapatkan hasil akhirnya, yaitu ini 108 arc sin dari t min 3 per 3 ditambah 36 dikali t min 3 dikali akar dari 1 min t min 3 kuadrat per 9 ditambah 54 theta. Nah, kemudian yang terakhir, sebenarnya ini opsional tapi agar lebih enak dilihat, kita pecah 36-nya menjadi 12 dan juga 3. Ya, 12 dikali 3 kan 36. Dan kita masukkan 3 itu ke dalam akarnya. Sehingga 3 kita masukkan ke dalam akar 1 min t min 3 kuadrat min 9. Kita kalikan mereka dalamnya dengan 9. Jadi akar dari 9 yang dikalikan dengan 1 min t min 3 kuadrat per 9. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu akar dari 9 min t min 3 kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhir dari proses integral itu yang merupakan hasil dari fungsi volume. Pertama-tama kita tahu bahwa tinggi dari tangki adalah 6 meter dan panjang keseluruhan pun 6 meter. Yang artinya kita dapat membagi ketiga segmen menjadi masing-masing bagian, yaitu 2 meter, 2 meter, dan 2 meter. Di sini dapat kita lihat bagian ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, yang artinya panjang tongkat dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 37. Akar 37. Lalu kita misalkan di sini tinggi air adalah T dan sisanya adalah 6 minus T. Lalu bagi panjang tongkat yang basah kita misalkan dengan sebuah variabel X. Dengan kesebangunan kita peroleh bahwa 6 per akar 37 sama dengan 6 min T per akar 37 min X. Lalu kita kali silang menjadi 6 akar 37 min 6X sama dengan 6 akar 37 min T akar 37. Di sini kita dapat mengeliminasi 6 akar 37 ini habis. Kemudian minusnya juga bisa kita coret menjadi 6X sama dengan T akar 37. Kemudian di sini kita dapat nilai X, yaitu T akar 37 per 6, atau nilai T yaitu 6X per akar 37. Nah, kemudian kita di sini kita mempunyai sebuah fungsi volume dengan berdasarkan pada tingginya, dan kita ingin mengubah tinggi tersebut menjadi variabel X, yaitu panjang tongkat. Maka kita dapat ubah langsung saja substitusi menjadi 12 dikali 6X per akar 37 min 3 dikali akar 9 min 6X per akar 37 min 3 kuadrat plus 108 sin pangkat min 1 dari 6X per akar 37 min 3 per 3 plus 54 pi. Nah, ini dia fungsi volume kita berdasarkan dengan, di sini X yaitu panjang tongkat yang basah.
Selanjutnya, kita akan mencari nilai-nilai X untuk tiap volume kelipatan dari 10 liter. Misal pada 10 liter, panjang tongkat yang basah itu berapa, 20 liter hingga 100 liter, dan kita menambahkan nilai di saat tangki full sepenuhnya itu berapa X-nya, apakah sesuai dengan teori yang kita cari tadi. Pertama, kita akan memakai software GeoGebra, di mana ini merupakan fungsi volume terhadap panjang tongkat basah tadi. Nah, jadi ini 12 dikali 6 per akar 37 X. X ini nilai basah dari tongkatnya, berapa meter sih basahnya. Nah, cara mencarinya kita dengan memakai root atau ini akar. Caranya itu dengan menuliskan semua persamaan ini, yang nanti ini tuh dikurangin dari yang ditujunya volumenya. Misal kita mau cari 10 liter, kalau kita konversi ke meter kubik, ini akan menjadi minus 0,01. Kenapa minus? Kita kan mencari tujuannya sama dengan 0. Nah, di sama dengan 0 ini penyelesaiannya tuh berapa, X-nya berapa gitu. Nah, lalu koma dengan 0. Nah, yang kita harapkan nilainya itu yang mendekati 0 lah, biar udah kalau misalnya tidak ketemu kita geser-geser dari nilai yang dekat ini. Nah, dari ini kita akan dapatkan 0,004 meter, atau jika kita konversi ke senti ini sekitar 0,4 cm. Jadi di saat tongkatnya basah 0,4 cm, maka volume di dalam tangki itu akan terisi sebesar 10 liter atau 0,01 meter kubik. Nah, saya sudah cari semuanya di sini. Ini tiap 10 kelipatan 10 liter. Nah, saat 10 liter 0,01, maka panjang tongkat yang basah sini hingga di X sama dengan 10. Saat 100 liter yang terisi dalam meter kubik ini 0,1 meter kubik, maka yang basah ini sekitar 1,8 cm, 1,9 cm. Dan nilai maksimum dari tangki kita bisa dapatkan panjang tongkat yang miring itu yang masuk ke dalam tangki itu kan kita dapat akar 37. Saat kita masukkan akar 37, volumenya itu akan sekitar 108 pi. Nah, kita buktikan jika targetnya adalah 108 pi, itu X-nya harusnya akar 37 atau sekitar 6,082. Nah, di sini kan masih tanda tanya, berarti kita ubah nilai nolnya menjadi yang dekat. Tadi dekatnya kan di 6 ya. Nah, kita selesaikan. Nah, kita dapat nilai 6,0827. Nah, dan nilai ini itu merupakan akar dari 37, yang artinya di 108 pi volumenya penuh. Volumenya penuh berarti tongkat itu basah semua dong yang masuk. Nah, basah semua itu nilainya akar 37, berarti perhitungan kita sudah sesuai. Dan berikutlah data-data dari ini. Jadi kapasitas tangkinya cukup besar ya, sekitar 300.000 liter. Sekian, terima kasih.